أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun 'ala ahkamin takhtassu bil mu'minat, yaitu kitab seputar fikih khusus untuk wanita mukminah atau muslimah, karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Asbahullah. Sekarang kita akan lanjutkan halaman 18. Halaman yang ke-18 bagian tengah itu mengenai haramnya seorang wanita ataupun lelaki merenggangkan giginya dengan kawat atau yang semisalnya, tapi dalam rangka untuk mencari keindahan. Jadi larangannya itu dalam rangka biar ganteng, biar cantik, itu nggak boleh. Nanti disebutkan kalau alasannya itu karena cacat atau giginya keropos misalkan, atau intinya ada udhur syar'i, boleh. Adapun kalau biar cantik, biar ganteng, kena ancaman laknat. Kita lihat aja. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Asbahullah, wa yuhram 'alal mar'atil muslimah tafliju asnaniha lil husn. Dan diharamkan bagi seorang wanita muslimah untuk merenggangkan, taflij itu merenggangkan gigi-giginya lil husn, untuk keindahan. Ya kalau perempuan biar cantik, kalau laki-laki biar ganteng. Kalau tujuannya itu haram. Bi an tabrudaha bil mibrad, dengan cara dia mengikirnya dengan kikir. Ibrat itu kikir. Tahu kikir ya? Ya, semacam kikir itu yang dipakai untuk menghaluskan atau meratakan sesuatu itu. Faham ya? Jadi larangannya itu kalau apa? Lil husn, ini penting sekali nih larangannya. Larangannya kalau untuk mencari keindahan. Biar cantik, biar ganteng misalkan. Mafhum? Ancamannya apa kemarin? Laknat. Ya? Ancamannya adalah apa? Laknat. Laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, hatta tahdus bainahuma farajan yasiran, atau furajan yasirah, sampai muncul di antara sela-sela gigi tersebut, barakallahu fiik, kerenggangan yang sedikit, raghbatan fil tahsin, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka pengen biar ganteng atau cantik. Ini yang dilarang. Jadi ingat-ingat ya, jangan sampai keliru lah ya. Kita tidak mengharamkan secara mutlak, tapi merinci. Yang diharamkan itu kalau merenggangkan giginya dalam rangka kecantikan atau biar ganteng. Mafhum? Nah, itu larangannya. Amma idza kanatil asnanu fiha tashwihun, adapun kalau gigi-gigi tersebut terdapat tashwih itu cacat, ada cacatnya, wa tahtaju ila amaliyah, dan diperlukan untuk operasi. Amaliyah itu semacam operasi, itu perlu operasi. Ta'dilin, yaitu untuk meratakan. Jadi awal mulanya giginya itu enggak beraturan, berantakan, sehingga kalau makan terganggu. Faham? Atau cacat, sehingga memerlukan untuk operasi ta'dil diratakan. Li izalati hadza tashwih, dalam rangka untuk menghilangkan apa? Menghilangkan cacat ini. Au fiha tasawusun, atau dalamnya tasawus itu keropos atau giginya keropos, sehingga perlu perbaiki atau dihilangkan sehingga giginya renggang antara satu dan yang lainnya. Wahtajat ila islahiha min ajli izalati dzalik fala ba'sa, dan diperlukan untuk memperbaikinya dalam rangka untuk menghilangkan apa?
yang keropos tadi itu, fala ba'sa, maka enggak masalah. Jadi ingat-ingat ya, larangannya itu kalau untuk mencari apa? Keindahan, biar cantik, biar ganteng itu dilarang. Paham? Dan zaman sekarang seringnya itu kalau kita perhatikan orang-orang awam yang jauh dari ilmu atau sebagian orang yang nggak paham agama dengan benar, itu mereka tujuannya itu biar cantik ya kan, biar ganteng, sehingga antum lihat kawat-kawat yang dipasang di gigi mereka bagaimana. Kadang dikasih ada semacam nampak dari jauh kayak berlian ya kan, macam-macam seperti itu. Untuk berhias diri itu haram hukumnya. Jadi pahami ya, ancamannya apa kemarin? Ancamannya laknat. Waliyadzubillah. Naam. Kita lihat, li'anna hadza min babil ilaj. Karena ini kenapa diperbolehkan tadi kalau karena cacat atau karena keropos tadi? Karena ini babnya adalah ilaj, berobat. Jadi lain lagi babnya ini. Jadi kalau giginya mengganggu, nggak bisa untuk makan atau ngomongnya sulit, akhirnya kita ratakan giginya, kita kikir, kemudian kita kasih semacam kawat atau renggangkan. Kalau dalam rangka ilaj ini berobat boleh. Wa izalatu taswih, dan dalam rangka apa? Dalam rangka menghilangkan taswih, yaitu semacam cacat. Wa yakunu dzalika ala yadi tabibatin mukhtassah. Upayakan hal tersebut dilakukan melalui apa? Dokter spesialis, mukhtassah spesialis. Jadi enggak sembarang orang gitu loh ya yang paham. Itu yang kita bahas. Kemudian larangan berikutnya. Kalau yang tadi larangan apa? Larangan merenggangkan giginya dengan cara dikikir atau yang semisalnya, tapi dalam rangka apa? Untuk mencari keindahan, biar cantik, biar ganteng, itu haram. Yang berikutnya, wa yuhram 'alal mar'ah 'amalul wasm fi jismiha. Allahul musta'an. Ini kalau kita saksikan dan mungkin antum dapat kabar juga, perempuan-perempuan agamanya Islam, cuman kadang-kala kalau mereka itu tidak dibekali ilmu yang benar, ya kan? Tidak dibekali pemahaman agama Islam yang benar. Mereka kan banyak yang tato juga, perempuan padahal. Larangan ini umum loh ya, laki-laki perempuan masuk. Cuman kenapa lafaznya perempuan? Nah, barakallahu fi, karena perempuan dianjurkan di antaranya hina. Kalau hina apa salah? Ya kan? Di bagian tangan atau kaki di apa di barakallahu fi di semacam dikasih hina itu ya, sehingga berubah warnanya kayak kuning atau kejingga-jingga, itu enggak ada larangan. Nah, untuk tato ini yang haram. Kita lihat, diharamkan bagi seorang wanita melakukan apa? Pentatoan. Wasm untuk tato. Fi jismiha, pada badannya. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam la'ana al-washimah wal mustawshimah. Dikarenakan Rasulullah SAW melaknat wanita yang mentato dan yang ditato. Lafadznya wanita tapi berlaku umum, laki-laki juga enggak boleh. Paham ya? Wal washimah hiya allati tahruz al-yad awil wajh bil ibr. Washimah itu adalah pelaku, orang yang menancapkan pada tangan atau wajahnya dengan ibr. Ibr itu semacam jarum. Biasanya kalau orang mentato kan pakai kayak jarum, itu jarumnya diisi tinta kan biasanya. Naam. Tsumma tahshu dzalik al-makan bil kuhl awil madad. Kemudian dia mulailah menggambar atau mengukir tempat tersebut dengan kuhl. Kuhl semacam celak atau midad atau tinta. Ma'ruf lah kalau orang mentato bagaimana, ya kan? Pakai ibr, kayak semacam pakai jarum itu kan. Nah, Allahul musta'an. Wal mustawshimah, sedangkan siapa mustawshimah itu? Hiya allati yaf'al biha dzalik. Mustawshimah itu adalah yang ditato. Kalau washimah yang mentato. Wa hadza 'amalun muharram, ini adalah perkara amalan kerjaan yang diharamkan. Wa kabiratun min kaba'ir dzunub, dan termasuk dosa-dosa besar. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'alathu aw fu'ila biha. Dikarenakan Rasulullah SAW itu melaknat orang yang melakukannya dan yang diperlakukan. Maksudnya orang yang melakukannya beri mentato dan orang yang diperlakukan yang ditato. Dua-duanya kena laknat. Mafhum? Wal la'nu la yakunu illa ala kabiratin minal kaba'ir. Sedangkan laknat itu kalau muncul dari Allah Ta'ala atau dari Rasulnya, itu tidaklah diletakkan kecuali pada apa? Pada dosa-dosa besar. Karena ada ancaman laknat, otomatis perbuatannya dosa besar. Allah musta'an. Banyak kan sekarang baik lelaki maupun wanita yang di luar sana yang jauh dari ilmu mentato sebagian badannya atau tangannya atau kakinya, ya kan? Ternyata haram, ancamannya adalah laknat. Allahul musta'an. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Yang berikutnya halaman 19. Hukmul khidab linnisa wa sibghi sya'r. Apa hukumnya
melakukan khidab. Khidab itu adalah barakallahu fiik, memberikan warna-warna pada tangan atau kaki untuk wanita, wasbagh sya'r dan mengubah warna rambut. Hukumnya bagaimana? Boleh enggak perempuan barakallahu fiik meletakkan warna-warna gambar di kakinya atau di tangannya yang ma'rufnya hina itu ya. Kemudian boleh enggak perempuan mengubah warna rambutnya padahal belum beruban, diubah menjadi warnanya mungkin biru ungu terong atau mungkin agak pink kejingga-jinggaan atau merah kejingga-jinggaan atau pink misalkan, boleh enggak seperti itu? Kita lihat di sini biar tambah jelas. Yang pertama al-khidab. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah taala, amma khidabul yadain warijlain, adapun mengubah warna atau meletakkan warna di tangan atau di kaki dua-duanya bil hinna, ma'ruf hinna ya. Kayak dijual itu ya, yang warnanya kayak jingga-jingga itu ya, kayak kunyit itu ya. Nah, fa mustahabbun lil mutazawwijah, bahkan bagi yang sudah berkeluarga, bagi istri itu dianjurkan. Minan nisa, dari kalangan wanita yang ada, kalau mutazawwijah ada beristri maka dianjurkan. Untuk apa? Berhias di hadapan suaminya. Li ahaditsul masyhurah, dikarenakan hadis-hadis yang masyhurah fi dalam hal tersebut. Yushiru ila ma wara'ahu marwahu Abu Dawud. Maka di sini mengisyaratkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Apa itu? Anna imra'atan sa'alat Aisyah radhiyallahu anha an khidabil hinna. Bahwasanya suatu ketika ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang hukum barakallahu fi mewarnai kaki atau tangan dengan hina. Faham? Nah, kadang dibentuk kayak bunga-bunga ya kan? Seperti itu, bagaimana hukumnya? Faqalat la ba'sa bi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan la ba'sa bi, enggak apa-apa, boleh. Tidak mengapa, tidak ada larangan, la ba'sa bi. Walakinni akrahu, cuman beliau benci, enggak suka gitu loh. Kalau masalah boleh atau tidak, ya boleh aja. Walakinni akrahu, kata beliau, tapi aku enggak suka. Mafhum? Ketidaksukaan itu bukan berarti haram. Paham ya? Aisyah ummul mukminin enggak suka, cuman perbuatan itu boleh gitu loh. Bisa dipahami? Memakai hina itu, na'am. Fa inna hibbiyya Rasulullah SAW kana yakrahu rihuhu. Karena ini alasan, ternyata kesayanganku, kecintaanku yaitu Rasulullah SAW, beliau waktu itu membenci baunya, enggak suka baunya. Yakrah rihahu, enggak suka baunya. Jadi alasannya itu. Aisyah kenapa enggak pakai hina? Karena beliau enggak pengen Rasulullah itu tidak suka kalau dekat dengan Aisyah, karena beliau enggak suka, Rasulullah enggak suka baunya. Paham? Nah, baunya kan ya kayak gitu, baunya memang baunya enggak wangi, baunya kayak gitu memang. Cuman kalau orang enggak suka ya tentunya enggak menggunakannya itu. Warwau Nasa'i wa anha radhiyallahu anha, dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, "Au ma'at imra'atun min wara'is sitr biyadiha kitabun ila Rasulullah SAW." Suatu ketika kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ada seorang wanita mengisyaratkan. Ada suatu ketika seorang wanita mengisyaratkan min wara'is sitr, dari balik hijab. Biyadiha, dengan apa? Dengan tangannya suatu kitab. Jadi mengisyaratkan dengan tangannya suatu kitab di balik hijab. Ila Rasulillah SAW, sampai kepada Rasulullah SAW. Faqabadan Nabi SAW yadahu. Kemudian di situ Rasulullah SAW langsung menggenggam tangannya. Waqal ma adri ayadu rajulin am yadu imra'atin. Penting ini. Kata perawi, aku enggak tahu apakah yang digenggam Rasulullah itu tangan laki-laki atau tangan perempuan. Qalat bal yadu imra'atin. Kemudian Aisyah menjelaskan lagi, bahkan itu tangan perempuan. Qala law kanat imra'atun la ghayyarat adfaruk. Kalau seandainya itu adalah seorang wanita, niscaya dia akan mengubah adfaruk, yaitu warna-warna kukunya. Paham ya? Yang dikenal dengan pacar kuku. Itu boleh selama mencari pacar kuku yang sifatnya air itu bisa tembus. Dan tidak seperti kayak cat minyak itu ya, sehingga ketika wudhu misalkan nanti enggak tembus airnya sampai ke anggota wudhu, itu malah enggak sah. Paham ya? Cari barakallahu fiik pacar kuku yang bahannya tidak menghalang-halangi air wudhu. Ada insyaallah ya itu ya, banyak jual itu ya. Naam. Yakni bil hinna, maksudnya dengan hinna mengubah warnanya. Lakin la tasbiq atfaruha bima yatajammat 'alaiha wa yamna' at-taharah, ya kan? Akan tapi jangan mengubah warna kukunya dengan sesuatu yang mengering, ya, tajammat mengering, kemudian setelah mengering mengering tapi menghalang-halangi taharah,
menghalang-halangi apa? Bersuci. Ya tadi itu, jenis pacar kuku yang apa? Yang al-ma'i itu maksudnya zaiti maksudnya kayak ada minyaknya itu. Paham ya? Sehingga nanti kalau misalkan wudu khawatir enggak masuk atau enggak sampai apa? Sampai barakallahu fiik, kuku tersebut tidak terkena. Tapi ada yang bahan-bahan yang sifatnya apa? Enggak seperti itu, dalam artian walaupun terkena kulit, terkena barakallahu fiik anggota wudu pun air masih bisa meresap. Seperti itu. Mafhum soalnya ya? Jadi hukum asalnya boleh pakai henna, pakai pacar kuku, tapi pilihlah yang bahannya tadi itu, bahannya yang sifatnya apa? Tidak menghalang-halangi air wudu itu sampai pada anggota wudunya. Naam. Yang kedua, wa amma sibghul mar'ah sya'ra ra'siha, adapun seorang wanita mengubah warna rambutnya atau menyemir, fa in kana syaiban, kalau sudah berubah, ini penting ini. Kalau sudah berubah, fa innaha tusbighuhu bi ghairi sawad. Maka sungguhnya perempuan tersebut boleh mengubah warnanya atau menyemirnya tanpa warna hitam. Selain warna hitam. Ingat enggak kisahnya bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Abu Quhafah, ya kan? Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah ini bapaknya Abu Bakar, namanya Utsman. Waktu itu datang kepada Rasulullah SAW dalam kondisi rambutnya sudah beruban. Bapaknya siapa tadi? Bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ghayyiru hadzal syaib wa jannibu as-sawad." Ubahlah warna rambut ini dan jauhilah warna hitam. Mafhum? Kenapa dilarang kita mengubah atau menyemir rambut yang berubah tadi dengan warna hitam? Kenapa dilarang? Karena ada unsur apa? Talbis, penyamaran. Orang tersamarkan, ini masih muda atau tua, ya kan? Usia udah 80 tahun, usia udah 70 tahun misalkan. Karena rambutnya sudah putih, kemudian apa diubahnya dengan warna hitam. Orang masih nampak muda lagi kan? Orang dikirain usianya masih muda padahal usia udah 70 tahun. Nah, itulah larangannya. Kenapa dilarang? Karena ada unsur semacam apa? Menipu. Mafhum? Nah, enggak nampak kalau dia itu udah tua. Pakai aja warna-warna yang lain selain warna hitam. Kita lihat. Li umumi nahyihi sallallahu anis sibghi bis-sawad. Kenapa kalau dilarang dengan warna hitam? Dikarenakan keumuman larangan Rasulullah SAW dari apa? Mengubah warna rambut dengan hitam. Qala al-Imam An-Nawawi fi Riyadhus Shalihin, bab nahyi ar-rajul wal mar'ah an khidab sya'rihima bis-sawad. Masyaallah. Al-Imam An-Nawawi berkata pada bab Riyadhus Shalihin, itu meletakkan bab larangan seorang lelaki dan wanita untuk menyemir rambut keduanya dengan warna hitam. Faham belum? Sampai-sampai Imam Nawawi meletakkan bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab haramnya bagi seorang laki-laki atau dilarangnya seorang laki-laki atau perempuan menyemir rambut dengan warna hitam. Mafhum? Jadi jauhi warna hitam. Kita lihat berikutnya. Wa qala fil majmu' wa la farqa fil man'i min al-khidab bis-sawad bain ar-rajul wal mar'ah. Enggak ada bedanya. Larangan mengubah warna atau menyemir rambut tadi dengan warna hitam ini enggak ada larangan, enggak ada perbedaan baik itu laki-laki atau perempuan dilarang. Bukan berarti kalau perempuan boleh alasannya berhias di hadapan suaminya. Barakallahu fiik. Kalau melanggar syariat jangan. Kalau dilarang udah kita tinggalkan. Dilarang untuk apa? Barakallahu fiik, mengubah pakai warna hitam jangan. Berarti jangan dilanggar itu ya. Kita lihat sini, hadza madhhabuna, ini Syafi'iyah berarti. Wa amma sibghul mar'ah li sya'riha li sya'ri ra'siha al-aswad litahawwal ila launin akhar falladhi ara anna hadza la yajuz. Ini ternyata banyak dilakukan sebagian perempuan ya. Sebagian akhwat pun yang enggak paham kadang melakukannya. Alasannya berhias diri di hadapan suami. Kita lihat ini, di garis itu kalau memungkinkan atau dipahami baik-baik itu, kata beliau, wa amma adapun sibghul mar'ah, seorang wanita mengubah warna rambutnya, ra'snya al-aswad, warna rambutnya yang masih hitam diubah, masih hitam padahal, masih hitam diubah warnanya menjadi apa? Liyatahawwal ila launin akhar, agar berubah menjadi warna yang lain. Sudah warna hitam diubah warnanya kayak semacam ungu terong misalkan. Diubah warnanya kayak warna biar alasannya berhias di hadapan suami, ternyata ada larangan ini. Ternyata kata beliau apa?
Adapun seorang wanita mengubah warna rambutnya yang masih hitam tadi agar berubah menjadi warna lain, falladhi ara, menurut aku kata beliau Syekh Shalih Fauzan, anna hadza la yajuz, hal yang seperti ini enggak boleh. Li'annahu la da'iya ilaih, karena enggak perlu. Kenapa sih sekarang banyak perempuan tuh pengennya yang malah yang KW-KW kan? Yang original aja masih ada ya kan, rambut aslinya masih ada, ngapain yang KW gitu loh. Iya kan, kemarin kita jelaskan kan? Perempuan sukanya malah apa? Pakai alis palsu. Ya kan? Pakai bulu mata palsu, ya kan? Kemudian hidung pun jadi dilahirkan dalam kondisi pesek karena orang Jawa atau karena orang Ajam, pengennya biar mancung operasi plastik, oplas. Bayangkan itu. Kurang guys, sabar. Syukuri, itu udah takdirnya memang. Kita orang-orang Indonesia atau orang Ajam ini memang kebanyakannya hidungnya gak ada yang mancung gitu loh. Ya, ngelihat orang-orang Arab hidungnya mancung, ya udah memang takdirnya memang sudah. Jangan sampai mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali nih. Kata beliau, karena nggak perlu mengubah warna hitam menjadi warna lain untuk wanita. Li'anna sawada binisbatil sya'r jamalun. Karena rambut hitam itu dinisbahkan pada rambut itu, warna hitam itu udah bagus, indah. Iya enggak? Ngapain diubah warna lain itu loh? Iya kan? Diubahnya kalau udah beruban, baru diubah. Tapi kalau masih hitam kok malah diubah ke warna lain. Sebagian mereka ada yang berani mengubah warnanya kayak warna bule itu ya. Warnanya kayak kuning-kuning itu, ya Allah musta'an, alasannya berhias di hadapan suami, itu alasannya nggak benar. Allah musta'an. Kita lihat sini. Nah, kata beliau, kenapa itu hal tersebut dilarang? Nah, kata beliau, karena warna hitam itu kalau dinisbahkan pada rambut, kalau warna hitam itu jamal, indah. Walaysa tashwihan, tidak ada yang namanya cacat atau sesuatu yang jelek di situ. Yahtaj ila taghyir, yang diperlukan untuk apa? Mengubah lagi, enggak perlu. Kalau asli hitam ya udah, syukuri itu. Nah, wali anna fi dzalika tashabbuhan bil kafirat, karena mengubah warna rambut yang masih hitam dengan warna lain itu ada unsur penyerupaan dengan perempuan kafir. Makanya jangan bermudah-mudahan. Wa yubahu lil mar'ah an tatahalla min dhahab wal fiddah bima jarat bihil 'adah wa hadha bi ijma'il ulama. Dan diperbolehkan bagi seorang wanita berhias diri dengan emas atau perak, dengan apa? Dengan tata cara yang biasanya tradisi atau adat melakukannya. Maksudnya ya kadang pakai cincin ya kan, pakai anting-anting ya kan, mungkin pakai apa namanya itu? Kalung, yang biasanya orang melakukannya dan orang memakainya, enggak masalah seperti itu. Paham ya? Nah, lakin la yajuz laha an tudhir huliyaha lirrijal. Nah, ghairil maharim. Penting ini. Tapi enggak boleh ditampak-tampakkan. Perempuan akhwat ya kan, banat misalkan pakai apa namanya itu? Anting-anting ya kan, kemudian pakai cincin ya kan, kemudian pakai kalung. Boleh-boleh. Enggak ada larangan. Tapi apa kata beliau? Lakin akan tapi la yajuz, enggak boleh ditampakkan perhiasannya lirijal. Antudhir, seorang wanita tersebut menampakkan huliyah, perhiasannya lirijal, untuk laki-laki, ghairil maharim, selain mahramnya. Jadi boleh kalau di hadapan mahramnya, hadapan suaminya, di hadapan bapaknya enggak ada larangan. Adapun di hadapan laki-laki lain, ya, semua emasnya dibawa misalkan, pamer misalkan, nah itu bahaya. Itu enggak boleh. Bal tasturuhu khususan, bahkan dia menutupinya secara khusus. Indal khuruj minal bait, ketika keluar dari rumah. Paham ya? Jadi tutupin, jangan ditampak-tampakkan emasnya itu. Kita lihat sini. Wa ta'arrud nadhar rijal ilaiha. Kata beliau khususan, terkhususkan indal khuruj, ketika keluar dari rumah, dan juga khawatir kalau apa? Khawatir kalau seandainya nampak pada pandangan lelaki. Jadi kalau seandainya khawatir nampak, khawatir kelihatan, maka lebih baiknya kalau apa? Ditutupin tadi itu. Paham insyaallah? Li'anna dzalika fitnatun, karena itu bisa menjadi fitnah. Ya kan? Makanya perempuan ketika keluar rumah pun apa namanya disebutkan dalam hadis apa? Nah, barakallahu fiik, al-mar'ah aurah. Al-mar'ah kulluha aurah. Perempuan semuanya aurat. Semuanya aurat. Nah, fa idza kharajat, maka apabila dia keluar, setan mulai menghias-hiasi. Sehingga banyak orang laki-laki yang tertarik, yang menggoda. Faham? Maka yang paling bagus dan paling selamat adalah memakai hijab yang syar'i. Memakai hijab yang syar'i, pakaian yang syar'i. Luas, longgar, lebar, tidak sempit, ya kan? Tidak transparan. Kemudian apa barakallahu fiik? Menutup kepada seluruh tubuh mereka, para wanita.
Paham ya? Terkhususkan bagian wajah karena orang tertarik, tertipu, terfitnah dengan wajah biasanya. Melihat area wajah. Oleh karena itu para ulama sampai menjelaskan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib itu enggak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut jadi wajib. Maksudnya bagaimana? Menutup pintu-pintu fitnah tidak akan sempurna kecuali harus nutup wajah, maka nutup wajah hukumnya wajib. Karena seorang lelaki biasanya terfitnah itu ketika melihat wajahnya. Kalau cuma melihat kaki atau tangan mungkin biasa aja. Kalau wajah, mulai dari situ dah dia terfitnah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Oleh karena itu kalau perempuan ya pastikan kalau keluar rumah pakai pakaian yang longgar, luas, lebar, tidak transparan ya kan? Kemudian tidak banyak motifnya ya kan? Seperti kalau keluar rumah. Ya, semakin polos semakin bagus, hitam pekat ya kan, hitam tua, biru tua, coklat tua, warna-warni dihindari, warna-warni. Nah, jadi kalau udah banat, udah mulai besar, nah diarahkan agar memakai yang warna gelap tadi itu. Karena warna-warni untuk banat-banat kecil nggak masalah, anak-anak kecil nggak masalah. Tapi kalau udah besar, udah haid, udah dewasa misalkan, kasih yang warna gelap. Biar terbiasa apa barakallahu fiik, menjaga diri dari fitnah gitu loh. Karena warna-warna yang menarik itu warna-warna yang warna-warni itu. Perempuan akhwat pakai cadar, cadarnya warna pink, kemudian kerudungnya warna hijau muda. Menarik nggak kira-kira? Menarik. Orang masih tertarik. Oh ini siapa ini fulana ini? Kan itu. Tapi kalau bercadar ya memakai pakaian yang warnanya gelap tadi, insya Allah itu lebih aman. Makanya kita arahkan situ, bukan mengharamkan, tapi mengarahkan yang terbaik. Kalau haram tidak haram loh ya, jangan sampai keliru ya. Kita tidak mengharamkan pakaian akhwat yang warna-warni. Cuman mengarahkan yang terbaik. Kalaupun dia punya warna-warni untuk anak-anak kecil, banat-banat kecil nggak masalah. Tapi kalau udah besar, udah mulai dewasa, udah mulai haid ya, atau misalnya kasih warna yang gelap. Biar apa lebih aman dan juga bisa menjaga diri dari fitnah, biar dalam fitnah kaum lelaki. Mafhum? Kalau udah terlanjur punya ya dipakai di dalam rumah aja. Pakaian-pakaian yang warna-warni tadi. Paham ya? Tapi keluar rumah, pastikan warna-warna gelap, aman, tentram, jauh dari fitnah, nggak banyak kritikan. Itulah yang terbaik. Jadi kadang-kala kalau kita mengarah ke yang terbaik bukan mengharamkan. Paham ya? Tapi mengarah yang terbaik. Seperti misalkan orang laki-laki ikhwah Ahlussunnah pakai peci nasional enggak ada larangan juga. Ya kan? Tapi kenapa kita ngarahkan pakai peci yang biasa dengan yang pakai yang nasional? Karena biar tampak tamayus bedanya kita Ahlussunnah dengan orang-orang hizbiyun di luar sana. Yang bermudah-mudahan. Dengan bedanya dengan orang-orang non muslim. Orang non muslim gereja ada pakai peci nasional, ya kan? Ada enggak seperti itu? Ada. Peci nasional itu namanya nasional. Pakai semuanya. Paham ya? Nah, kita ketika mengarahkan para ikhwah ya kan, kemudian barakallahu fik para banin misalkan agar menggunakan imas sorban atau misalkan peci-peci yang bukan nasional, bukan berarti mengharamkan yang peci nasional, tapi mengarahkan yang terbaik biar ada perbedaan antara kita dengan mereka. Mafhum? Nah, seperti itu. Kita lihat dikit lagi sampai bawah itu. Kata beliau barakallahu fiik, fa inna dzalika fitnatun, sesungguhnya itulah fitnah. Ingat-ingat fitnah yang paling dahsyat melanda kaum lelaki fitnah apa? Wanita. Paham ya? Ma taraktu ba'di fitnatan hiya ashaddu min ma taraktu ba'di fitnatan ashaddu minar rijal. Afan. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya ashaddu minar rijal hiya ashaddu min barakallahu afan. Ma taraktu ba'di fitnatan apa itu? Barakallahu fiik. Naam asyad minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah bagi kaum lelaki yang lebih dahsyat melanda melainkan fitnah wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya asyaddu minar rijal. Nah, perempuan maksudnya yang disebutkan dalam hadis tersebut. Nah. Kemudian sebutkan juga dalam hadis yang lain, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim, fattaqud dunya wattaqu an-nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Berhati-hatilah kalian dengan fitnah dunia dan fitnah perempuan. Karena sesungguhnya fitnah yang melanda kaum lelaki atau melanda Bani Israil pertama kali adalah fitnah wanita. Mafhum? Nah, oleh karena itu harus jaga diri, memakai pakaian syar'i, luas, longgar, lebar. Paham ya? Kalau masih muda, masih bisa memfitnah atau yang semisalnya, gunakan itu pakaian yang lebih apa? Lebih tertutup lagi, cadar, niqab atau burdah atau yang semisalnya. Nah, adapun yang tua sebutkan dalam surat apa? An-Nur, kalau seandainya dia mau menanggalkan jilbabnya boleh, tapi dia pakai lebih baik gitu. Kalau udah tua loh ya, udah tua, udah lansia, sudah
menopause, intinya sudah nggak memfitnah lah. Itu menanggalkan jilbabnya dilepas boleh, cuman dia pakai lebih baik. Bisa dipahami? Nah, tapi kalau masih muda ya kan, masih produktif, kemudian masih bisa memfitnah, pakailah pakaian yang terbaik, yang luas, longgar, lebar, memilih warna yang warna gelap. Nah, kita lihat sini, waqad na'am nuhit antas ma'ar rijal sauti huliha alladhi fi rijliha tahta siyab. Bahkan, nah barakallahu fiik, atau waqad nuhiyat antusmi ar-rijal sauta huliha. Dan sungguh perempuan pun dilarang memperdengarkan suara perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram tentunya ya. Yang terdengar nah barakallahu fiik di bawah pakaiannya. Ya biasanya kalau perempuan sewaktu itu memakai perhiasannya itu di tangan sama di kaki. Paham ya? Kalau kita gelang ya, gelang di tangan, gelang di kaki mereka pakai. Paham ya? Nah, dilarang memperdengarkan suara. Kalau misalkan dipakai kan otomatis kan kalau jalan kayak suara-suara, paham ya? Suara-suara yang mungkin ada suara bunyi perhiasan, nah itu dilarang. Karena bisa memfitnah juga. Bisa dipahami? Itu disebutkan kenapa? Karena orang Arab kalau memakai mereka perhiasan di situ. Paham ya? Di tangan, di kaki. Nah, fakaifa bihuli dzahir. Maka bagaimana dengan perhiasan yang nampak kelihatan, yang enggak kelihatan aja, suaranya enggak boleh diperdengarkan. Jangan kelihatan loh ya. Apalagi yang kelihatan seperti misalkan diperlihatkan sengaja ya, cincin ya kan, kemudian apalagi gelang ya kan, kalung, anteng-anteng kan lebih apa? Lebih bahaya lagi. Yang enggak nampak aja enggak boleh diperdengarkan suaranya ya kan. Menunjukkan bahwasanya untuk larangan enggak ada larangan. Cuman waspada, berhati-hati jangan sampai memfitnah kaum lelaki. Bawah disebutkan ayatnya wala yadribna bi arjulihinna liyu'lam ma yukhfina min zinatihinna. Hendaknya jangan sampai para wanita itu memukulkan dengan kaki-kaki mereka agar diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Sengaja jalannya dikeraskan biar kedengaran suara barakallahu lonceng pada perhiasannya misalkan. Nah, seperti itu enggak boleh. Allahul musta'an. Kalau ada pun ulama yang normal seperti yang tersembunyi ya seperti misalnya cincin ya kan atau misalnya kalung atau anteng-anteng itu enggak ada larangan pada asalnya. Bisa dipahami insyaallah ya. Ini yang kita ambil barakallahu fiik. Kesimpulannya syariat itu memang luas dan lebar. Adapun yang kira-kira barakallahu fiik belum paham bisa ditanyakan lagi. Adapun sudah paham alhamdulillah. Jadi yang inti seperti ini yang dirinci jangan sampai lupa karena kalau rincian dipahami global keliru. Tapi kalau yang global ada rincian dipahami. Kenapa kok dilarang? Kapan dilarang itu penting sekali. Jangan sampai terkesan wah Ahlussunnah melarang ini, melarang itu. Rinci dulu kalau ada rincian rinci. Wah Ahlussunnah melarang apa? Melarang menyemir rambut. Nah, cek dulu menyemir rambut itu warna apa kemudian. Paham ya? Ahlussunnah melarang berpakai pakaian perempuan untuk keluar rumah yang warna-warni ya. Cek dulu maksudnya apa. Jangan diambil globalnya rinciannya dibuang, jangan, itu keliru. Ada rinciannya, rinciannya penting agar tidak salah faham. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillah.